You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Bapa di surga, kami berterima kasih karena anugerah-Mu kami hidup sampai hari ini. Kau tidak izinkan penyakit menghantam kami. Kau tidak izinkan kematian dan maut. Karena darah dan daging-Mu selalu menjadi bagian kami. Kami untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau percepatkan langkah mereka. Dan yang tidak sempat hadir apakah di Jayapura atau di kota lain, karena satu lain hal, Roh Kudus yang sama mengajar kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah dipersiapkan untuk mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Ya Pak, Sibi tidak bisa datang karena dia tim pro. Ada membangun kegiatan, ada proyek di kampung, di Tawati. Kerama-kerama jadi beliau tidak bisa hadir walaupun sudah dipaksakan. Biar memimpin proyeknya. Tidak apa-apa, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang sudah saya berikan kerangkanya, ayat-ayatnya. Dahsyat itu loh. Saudara perhatikan dengan baik. Ada dua bagian yang dibacakan, yaitu satu dibagi di dalam Matius pasal yang ke berapa ini? 24 ya, ayat 40 ya. Itu terkena hubungan kudus ya, atau perjanjian ya. Dan yang satu lagi Lukas pasal 17 terkena pintu tirai ya, nanti dikembangkan masing-masing. Dan ini bagian yang Anda harus tahu. Ini tidak bisa diungkap dengan kemampuan otak, nggak bisa. Anugerah Tuhan. Karena keduanya itu berbicara kedua pasal yang berbeda, tetapi posisinya sama. Perkataan Yesus itu, ada dua orang di ladang, ada dua orang di tempat tidur. Itu berbicara apa kedua pasal itu, apakah Matius 24, Matius 24 atau Lukas 17 itu terkena akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman dahsyat itu. Sehingga dalam cerita itu bukan ngobrol aja, itu kompetisi ketat. Nah ini sudah saya buka. Kedua, jangan bergerak kalau saya bicara. Jadi kedua cerita itu bicara tentang kompetisi ketat. Mari silakan Pak. Yang mana juga Matius dulu. Karena sudah akhir zaman itu, jadi di akhir zaman itu kita kompetisi aja. Macam sekarang kita dalam jemaat ini bukan masalah siapa-siapa, tapi kompetisi ini. Jadi imam yang beneran atau enggak? Kalau pendeta beneran atau enggak? Nanti dibuka detail banget ini. Sudah harus dibuang itu sikap-sikap yang tersinggung itu, enggak boleh itu daging. Siapapun kalau daging itu enggak usah tersinggung, itu dipangkas habis itu. Ya, mari silakan. Matius kan pasal 24 dulu boleh. Silakan. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang. Pada waktu itu jangan akhir zaman, the last day. Nah, pada waktu itu bukan zaman kemarin-kemarin, zaman Injil pada beritahu, enggak itu. Sudah beda itu. Sekarang ini diberitakan. Pada waktu itu, hari terakhir. Terus kan ada dua ada dua orang di ladang, ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kan bicara pengangkatan gereja Tuhan kan? Di ladang itu bicara ladang Tuhan. Dua itu saking ketatnya kompetisi. Nah, di ladang Tuhan itu bicara tentang kualitas hamba Tuhan. Siapa yang dibawa? Kita nggak bisa bilang sama dia bagus ya, bukan itu. Itu nilai kita, dari kita selama dia khotbah. Karena diberkati atau apakah nggak tahu. Jadi dua orang di ladang itu Tuhan ambil yang terbaik dan terburuk. Ya. Banyak kan
Di Indonesia, di Amerika banyak hamba Tuhan yang baik, tapi Tuhan seleksi sampai terdapat yang paling bagus, yang paling buruk. Nah, tapi kan baik-baik. Mari silakan, saya tunggu. Kesabaran saya itu menunggu karena anugerah Tuhan. Sehingga besok Anda tidak bisa bilang, ini nggak bisa. Bisa. Jadi bicara tentang hamba Tuhan di ladang, bicara tentang hamba Tuhan di pekerjaan Tuhan. Kenapa dua? Karena saya katakan tadi kompetisi kan begitu banyak. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Akhir sama. Di situ bicara tentang kompetisi ketat hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kalau Anda baca dengan baik, referensinya itu kan cuma dapat ukuran Tuhan, yaitu hasta, panjang lebar, luasnya yang diukur. Apa yang luas? Otaknya. Luas enggak, dia menampung 31.700 ayat. Gitu. Itu bicara hasta. Dan talenta, bobot, nah berat kan begitu. Jadi kalau kita terdidik dalam baik itu waktu contoh saya, pakai saya lagi. Siapapun merokok saya melihat cuma dua sisi, luasnya dia membahas dan bobotnya. Cuma dua saja. Kan gitu kan? Jadi bukan asal bunyi, bukan. Semua bagus. Sebenarnya saya bicara ini makin dalam masuk jadi dapat tersinggung pas saya bicara. Terima kasih buat Pak Edi yang menjelaskan tadi tentang Ratu Sheba dan apa itu? Ratu Sheba dan Yunus. Dalamnya itu pembukaan itu bicara tentang penginjilan dan pengajaran. Yunus mencapai Niniwe. Penginjil itu mencapai suku-suku terasing. Tapi kalau sudah diinjili, mereka harus membalik, mengejar rahasia firman. Dan bisa dilepaskan begitu, nanti kocar kacir gitu loh. Nah, jadi Yunus berbicara tentang kesaksian waktu di dalam perdikan. Contoh kesaksian dari penginjil. Penginjil kan bicara kesaksian tentang Yesus lahir, mati, bangkit semua. Tapi Ratu Sheba pengajaran, bicara tentang pengajaran. Raja Salomo bicara tentang pengajaran. Dia menunggu di tempat. Ratu Sheba bicara tentang gereja Tuhan yang mencapai pengajaran. Hikmat itu. Dia tidak bicara kesaksian. You datang saya kasih. Nggak datang ya udah. Kalau penginjil dia dari mana saya belum pergi ya. Nah itu penginjil. Sana kesaksian untuk baik Tuhan begini. Tapi Salomo kan tidak. Dia abstain, dia diam. Nah, Ratu Sheba bicara tentang bagian dari gereja yang mencapai penginjilan itu mencapai pengajaran dicapai. Terus beda. Gitu. Nah, hikmat itu dicapai. Jadi kalau kita di sini tidak bicara hikmat, kita bicara tentang kesaksian, ya itu firman penginjilan. Kalau saya diberkati dari sini, di sana saya diberkati naik pangkat yang begini, itu kan penginjilan, mencapai kesaksian hidupnya. Oh nikah saya diperbaiki, kan kesaksian. Tapi ketika kita sudah memperbaiki nikah kita paham firman, kita mau dulu hikmatnya di dalam pembukaan firman ini. Itu pengajaran. Kita mau jadi Ratu Sheba atau orang Niniwe. Jadi pembagian tadi dikatakan bahwa dua orang di mana ladang ya? Siapa lagi datang? Nah, kita mari Pak silakan Tuhan memberkati. Luar biasa kalau mereka bisa datang, luar biasa. Bisa datang karena pengajaran. Terlambat tapi beda, posisi sudah beda. Seperti orang buru waktu mau sekolah SD ke SMA.
SMP beda dengan mahasiswa kan dia memburu dosennya itu. Nah, dia mencapai itu. Kalau SD kan di atas 1 gini kan seperti kesaksian teman-teman. Tapi kalau kau kuliah sudah beda, kita memburu ajaran. Jadi di situ hamba Tuhan itu saya katakan dia harus mempunyai dikasih hasta. Pakai 6:27. Di sini tidak harus tersinggung masa bodoh, harus habiskan memang. Aku masih tersinggung ya, dagingmu yang kena, harus masa bodoh hantam, buru terus ke depan. Sana. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, itu kan ukuran luas, panjang kali lebar kali tinggi. Hasta. Jadi begitu kalau kita mendengar khotbah, saya juga kuliah. Ada dosen-dosen tertentu yang bicara katakan apologetik atau bicara kristologi. Beda si A pendidik dosen ini bicara soal. Saya guru firman sampai di Melbourne loh, bukan cuma SD di Indonesia. Saya di Gembala kejar sampai ke sana, Melbourne, Brisbane. Jadi bisa lihat dosen itu bicara, dia punya wawasannya luas enggak? Hastanya dia dari sini, otaknya berapa hasta otaknya. Tapi ketika dia berbicara juga dilihat dari berapa talenta. Berat ukuran betul. Ya. Matius 25 coba, 27. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-27. Dari awal itu sebenarnya. Terus kan? Karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Kalau baca dengan jelas itu kan orang akhir zaman. Ada yang diberikan 5 talenta. Kalimatnya sesuai dengan kemampuan, ability. Kadang betul karena kapasitasnya otaknya segitu ya dikasih juga bobotnya cuma kalau besar, pintar, cerdas, cuma kasih firman yang 25 tahun, 5 tahun, berat. Tapi ada yang 2 talent, kita itu kita 2 talent akan hamba itu bobotnya. Tuhan izinkan dia berbicara bobotnya beda. Yang saya melihat Anda pengkhotbah dari segi itu. Anda nggak tahu saya ini apa kan? Karena saya dididik begitu. Ada yang 1 talent, sesuai kemampuannya 1 talenta. Tapi ayat terakhir saya mengatakan yang bisa membaca apa itu? Hai hamba yang malas dan jam. Nah, coba. Ayat yang ke-28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya belum boleh buka. Saya mau buka hari ini. Kalau dari atas dikatakan masing-masing diberikan sesuai kemampuan hamba. Tuhan mau pergi ke balik ke surga, dia datang lagi. Kalau dia punya kerangka otaknya itu luas, hasta itu dikasih dia sekian hasta, dikasih sekian talenta, bobotnya dalam pemberitaan. Amin bertalenta. Ada yang 1 talenta, tetapi kepada yang dapat 1 talenta disebut hamba yang malas dan tidak cukup itu aja. 25 atau belum? Hai hambaku yang 1 talenta itu. Kenapa dia? Silakan.
Pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Di dalam tanah itu bicara daging manusia lama, hidup dari tanah dan debu harus berubah dari daging dan kalau manusia baru makannya bukan lagi itu karena dia sudah terbentuk dari kondisi darah Yesus dan daging Yesus. Jadi pelan-pelan ibadah di backup dengan perjamuan kudus, komposisi dagingnya sudah berbeda. Masih mempunyai kemampuan menolak penyakit, sehingga bukan dia bilang dalam nama Yesus, tapi penyakit terhempas keluar kalau kena dia, karena kualitas daging sudah berubah. Itu saya katakan makan perjamuan kudus bukan sombong. Saya komposisi dagingmu berubah. Amin. Jadi perjamuan mari makan. Kami ada perjamuan suci ya. Nah, sekarang buka nggak begitu? Yang komposisi itu kami dagingku adalah benar-benar daging. Dan darahku adalah benar-benar. Lukas 6 kalau tidak salah. 27. Coba lihat, enggak. 6:27. Di ladang Tuhan, kalau hamba yang jahat itu gimana ya? Barang siapa? Dapat nggak? Yang dapat silakan bantu. Barang siapa memegang bajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak. Ketika Anda pegang firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, pegang bajak, mau membajak, mau bikin penginjilan, tapi masih noleh sana, noleh sini, nggak layak. Oh, betul kan? Itu Lukas. Siapa dapat? Itu Lukas. Ya cepat. Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak. Kalau bahasa Inggris dikatakan yang sudah terlanjur memegang bajak untuk ditarik, untuk tetap membajak, betul kan? Tetapi menoleh ke belakang. Nah, menoleh ke belakang. Terus tidak layak untuk kerajaan Allah. Engkau mau pegang pekerjaan Tuhan, tapi kalau masih noleh sana, noleh sini, berarti kau bukan full timer. Nama saja pendeta, tapi tidak full timer, masih kerja. Tidak salah. Tapi kelasmu di situ masih menoleh gaji berapa, pasti jadi pendeta gaji berapa. Pendeta benar, tapi ya di mata Tuhan ya tidak full timer. Kalau full timer ya tenggelam, mau kurang gaji kau mati kau tidak kan? Saya kan begitu. 81 saya pulang dari sekolah, saya kali tidak kerja saya. Banyak tantangan kita hadapi. Tapi kemarin waktu saya kembali ke tempat yang minggu depan saya khotbah di Sentani, gereja besar di samping di depannya itu gereja Katolik dan gereja Protestan dari jalan masuk besar. Ketika muncul saksi ada apa? Siang itu, wah malaikat Tuhan dari Ambon datang. Kalau dulu saya berbeda di situ masih papan-papan. Dia kagum benar. Mendapat kemurahan. Saya juga tidak mau ke situ, tapi anaknya belajar firman sampai banyak pembukaan. Dia bilang, jadi kita mau jadi hamba Tuhan apa? Part time atau full time? Yang menjadi masalah bukan jasmani nomor 2. Part time otaknya sama pekerjaan Tuhan, sehingga kerjaan khotbah juga setengah benar setengah tidak benar karena dia part time, ya, sangat ya. Atau full time, khotbah dia full pembukaannya, nah tidak setengah-setengah. Itu akan ke situ kita.
Nggak gampang jadi hamba Tuhan. Mau sama orang lain, oke, sama saya makan habis pun. Saya dari 81, berapa tahun tuh Pak ya? 81 sampai ini. Nah, habis daging kan? 40 kan? Masalahnya menoleh enggak? Sudah pegang pekerjaan itu kan masih noleh. Masih dari gaji di sana berapa, dari sini keperluan segini. Nggak level. Dan ini waktu akhir zaman. Dan kalau ada di gereja ini sebagai hamba Tuhan dan masih begitu, malah jadi tuh. Dan dengan saya ada firman Tuhan habis kau nanti. Karena saya jujur buat segala teman-teman seumur saya yang menginjili tahun 81 udah mati semuanya. Saya tidak menghukum mereka, tapi tidak dapat kesempatan. Tidak ditambah sehas umurnya. Yang memberikan hasa kan Tuhan. Anggota itu bisa bertambah tahun, 2 tahun, 3 itu kan khas. Nah, itu diikuti dengan talent, kemampuan, ability, kemampuan. Makanya, ya saya kalau buka sedikit dalam cuma jadi ada satu, ya katakanlah kebanggaan. Banyak sekali mengundang saya, banyak sekali karena bobotnya berbeda. Saya tidak pernah buka, tetapi ayat yang dikasih itu sudah. Kalau yang baca itu dokter, ya dia membaca. Ini dokter jadi pembantu ini ada sesuatu, dia undang saya di Medan kah, di Surabaya, Malang banyak, tapi saya masih menunggu dari Tuhan. Nah, macam Lukas Sutopo itu kan dulu senior saya, itu bersama-sama posisi ini kan dia juga saya kirim firman, saya nggak kirim pembukaannya, kerangkanya dia baca, ini kerangkanya seorang dokter beda, iya kalau. Kalau kita dibawa lari hari ini firman besar, kalau anggap firman baik pagi ini saya bicara, saya nggak. Karena ini dari kotak saya turunkan. Amin. 2 orang di ladang Tuhan, nah ini kan bicara kompetisi hamba Tuhan sedunia. Satu akan di bawah, satu tidak. Kenapa ya tadi itu masalah kapasitas, hasta dan talent. Jadi kalau Anda berbicara kan, kalau saya lihat kan saya cuma tahu ini bobotnya, talentnya berapa talent tadi dikasih. Berapa hasta ditolak. Begitu. Mari hari ini, Anda demikian juga sebagai hamba Tuhan, sebagai imam-imam yang berkhotbah, talenta juga itu. Karena imam kita bukan keturunan, bukan Harun, Lewi, keturunan Lewi, bukan. Kita disebut dengan darah Lewi. Dengan darah Mati Wahyu 1 ayat 5-6 coba. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, Kenapa? saksi yang setia, Kenapa? yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah dan raja-raja, saudara. Begitu. Imam itu tabisan, tabisannya. Bahkan raja-raja itu jabatan. Raja-raja itu kekayaan raja-raja membackup imam itu dalam kekurangan, sehingga tidak pernah minta-minta. Tapi kalau saya minta kepada jemaat, ada 100 saya bilang Pak Edi, ada saya kan, bukan saya minta ya, uji dia punya otaknya. Baik ada 100 saya kan lihat saya berdoa lagi. Ada itu bunyinya kan, bukan kaget-kaget, ada orang. Nah, berarti kapasitasnya bagus. Bagi saya segitu. Abang di depan ada 100 dulu. Bunyinya kalimat ada. Nah, saya baca dengar aja tahu. Mau kasih nggak saya tahu gitu.
Jadi kita ini, dua cerita ini kan dahsyat banget. Akhir zaman, bukan lagi bukan lagi itu akhir zaman, cuma dua. Jadi pagi ini cuma menurut Pendano ya cuma ada dua tipe pendeta yang punya talenta dan hasta. Di ladang yang sama, di gereja yang sama, di organisasi yang sama, di jemaat yang sama. Jemaat gereja ini kan alkoholnya beda tuh. Dengan Anton gereja beda. Saya tidak bicara masalah fisik. Kalau tanya gembala yang saya lihat, nah gitu. Tapi dia buka firman saya tahu. Nah, berapa kali berapa tanya, gitu. Oke, dia bicara berapa talenta dia punya, saya tidak tahu. Amin. Mari kita belajar hari ini. Kita minta kemampuan dari Tuhan. Nah, itu nanti berdampak kepada pekerjaanmu. Oh, sebagai imam yang masih bekerja, perusahaanmu kena dampakmu itu, diberkati nanti kalau kau imam. Seringkali orang tidak memperhatikan imamat dalam pekerjaan. Ini susah. Imamat juga tidak. Karena ada tanda darah di telik, kita kemampuan mendengar. Ada tanda darah di ibu telunjuk jari. Kehebatan dia itu ada darah. Dan ibu jari kaki kan. Ada baca aja. Baca harus baca. Kemampuan dia melangkah ditebus. Cukup satu tetes darah di ibu jari kemampuan. Jadi kalau belum apa ya, aduh gimana? Kakinya ada tanda darah dia. Siap begitu, ada tanda darah. Semua diukur sebagai gembala loh. Jadi kok begitu kalau masih punya gembala yang masih berpikir ada, anak saya juga hebat, pakar hebat dia. Tapi dia masih belajar sampai hari ini. Karena di sini udah kelasnya beda. Jadi kita ini siapa? Saya sebagai hak gembala, katakanlah masih imam, masih bekerja di suatu perusahaan atau di kantor mana, boleh saja karena imam, kalau masih tidak bukan gembala, hamba Tuhan. Tapi dari situ kita lihat berapa talenta yang dikasih sama Tuhan. Jadi ketika di kota saya dengar, talenta gitu, sana referensi sana luasnya, begini. Mari kita sampai pada hari ini khotbah akhir zaman. Sama itu Lukas 17 itu akhir zaman. Kita baca dengan kemampuan kualitas membaca. Karena yang kasih talenta itu tuh, maka Tuhan yang memberikan yang satu talenta. Tapi sayangnya dia kubur. Dia tanam dalam kedai manusia lama yang belum ditebus dengan darah Yesus. Masih daging dan debu. Maka disebutkan hamba yang jahat dan malas. Kejam loh. Itu mempengaruhi pekerjaanmu, jabatanmu, masa depan. Ini nggak diperhatikan. Makanya senior saya termasuk. Saya berpikir bukan sombong tapi juga sampai ini belajar. Karena pembukaan ini tidak ada di zamannya saya punya dosen, saya punya guru, ibu, nggak ada. Dibukanya cuma mempelai, silakan aja. Terus sebentar saya buka mempelai, bagian dulu mempelai. Satu tempat tidur, nah itu mempelai di sini. Saya masuk, bagian kedua masuk. Ada 2 orang di atas. Matius 24-40 tuh. Silakan saya lupa. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di satu tempat tidur. Nah, ini kan tidak bicara nikahnya hamba Tuhan yang nakal atau hamba Tuhan yang tidak bagus nikahnya. Satu tempat tidur artinya satu pernikahan. Dari hidup sampai mati cuma satu tempat tidur dia pakai. Dia tidak pernah tidur di perempuan punya rumah. Itu ke situ pembukaannya dahsyat kan.
Nah, sudah sampai itu pun masih diselek ketat. Jadi itu kan dua orang itu laki-laki sama perempuan satu nikah. Di tengah mana? Dosa yang begitu hebat. Satu tempat tidur. Masih bisa satu tempat tidur di tengah malam itu kan hebat, bukan malam gelap, bukan. Di tengah kejahatan seksual masih tetap satu tempat tidur. One bed. Nah, itu pun pada akhir zaman masih diselek. Nah, mau dibuka, saya buka ya. Oh, udah aset. Ulangi lagi, baca kalimatnya yang bagus. Aku berkata kepadamu, Nah, dan ketika Yesus kan, kenapa? pada malam itu, Nah, tengah malam di tengah kegelapannya dosa seksual. Nah, ada dua orang di atas satu tempat tidur. diambil Tuhan dari sekian banyak, ternyata ada yang bagus sekali. Lalu, Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. nah, ini laki perempuan nikah. Makanya kesiannya suami sudah menikah, nah itu sudah dipanggil pulang. Berat itu. Maka saya katakan pada pagi hari ini hati-hati kau yang sudah menikah. Pembukaannya dahsyat. Jadi bukan berarti oh dia baik kok masih tetap setia istrinya dulu. Ya lebih daripada itu, more than. Karena yang dibahas ada kualitas di tempat tidur itu dalam kegelapan itu bagaimana? Nyambung ya? Kalau nggak nyambung udah ketinggalan. Minggu depan ada sesuatu di sana. Yang baru lagi saya buka. Tentang. Atau dalam nikahmu tidak ada masalah, semua beres, oh itu dia baik, gaji besar, itu masih siang, masih siang. Tapi kalau sudah mulai sore, aduh aku butuh segini, anak-anak punya uang kuliah di mana? Nah, ini udah mulai gelap. Mencuri nggak, bohong nggak, jujur nggak mengembalikan perpuluhan dalam kondisi sudah begini, parah itu. Kalau kau masih mencuri, gagal nikahmu sebenarnya ini. Itu gagalnya nikahmu gagal. Masih bisa mencuri. Kalau minggu lalu Alfred bilang apa? Raja pencuri kan? Waktu saja step by step. Jadi bicara dengan dua orang tempat tidur itu kan seleksi tajam itu dari sekian banyak rumah tangga. Saya dapat terima. Masih tetap itu ketuanya suaminya udah 80 tahun masih yang sama. Di sini juga sih sama-sama ada dua gitu. Lebih dalam lagi, apakah kalau dibilang berzina kan nggak mungkin toh? Tapi bagaimana mati bilang? Mungkin dia tidak berzina tempat tidur, tapi otaknya menerawan. Dikatakan kalau kau melihat perempuan dan gimana itu? Mungkin 5 kan? Nah, ada nggak? Kau melihat perempuan dan nah, kan tidak berzina loh, masih di satu tempat tidur kan? Tapi apakah di tempat tidur kau menghayal perempuan lain? Itu masalahnya. Sampai sejauh itu diperiksa sama Yesus loh. Amin. Layak nggak dibawa pergi atau tidak? Gimana itu? Matius berapa? 6 berapa? Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan dan cuma cari dapat nggak? Hah? Ada lawan. Tes saja, Anda tahu nggak? Berarti berapa? 5 28. Saya katakan lagi. Injil Matius pasal 5 ayat 28.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tempat tidur yang sama, kamar yang sama, tempat tidur yang sama waktu nikah, dan dulu berkata begitu. Tetapi dia tidak pergi tidur di perempuan lain, tapi otaknya menerawang. Gila. Sudahlah, dia berzina dalam pikir, nah layak di bawah kita. Nah, hari ini Anda boleh bicara buat Anda punya suami. Pak, kalau tidur dengan saya sebentar malam, jangan tanya Bapak ke perempuan lain ya. Gitu, harusnya begitu kan? Jadi bukan melihat suami kita nakal yang secara fisik, tapi pikir, nakal enggak? Masalah. Dan itu jangan coba-coba kayak sama seperti ini. Ketinggalan loh kalau diangkat ini, kok tinggal. Bisa saya buat saya. Kalau cerdas nangkap di pemuda. Ini yang seringkali kita, oh dia baik-baik. Itu tuh baik-baik kalau saya pergi kemana pun hanya tinggal ke WC, nggak sama-sama, begitu kan? Tapi berapa banyak perempuan di otaknya? Kok nggak tahu? Karena tengah malam. Gembalanya tidak pernah bicara itu, khotbahnya tidak pernah dibuka. Bicara soal berkat, itu pun masih mencuri juga. Kita harus sampai ke situ, mau tidak mau khotbah harus jalan. Kalau itu ketinggalan jemaat itu di mata Tuhan. Tuhan tuh bayang kepala kalau pendeta kalau khotbahnya tidak bisa membuka, tentulah kasihan banget pendeta ini. Cuma satu talent, apalagi kalau dia malas buka firman, nanti kapan-kapan nanti mau khotbah baru buka. Ini kan namanya menanam dalam kejajinan, disimpan beban satu talenta itu. Begitu loh pembukanya firman. Kalau bisa dipertahankan, maka kita masuk di dalam 1 Korintus 15 bahwa dia mengatakan tubuh yang tidak binasa sampai segala bumi. Jadi sekarang kalau pulang melihat orang itu melihat dengan firman. Kalau dia nggak jujur, mungkin kau tidak tahu kalau dia nakal itu dalam pikirannya. Tapi pulang cepat nanti itu. Ini yang bagian inilah yang ada di otak gembala berjam-jam firman. Ada satu anak perempuan semua di rumah. Tidak pernah mereka dapati saya di luar tempat itu. Pasti begitu terus buka gitu. Saya belajar karena banyak dikejar. Khotbah ini dengan hotel minggu depan tidak beda lagi, kelasnya mereka di mana. Saya turunkan berapa talenta saya kasih dari gembalanya. Bukan bisa khotbah sebenarnya bisa. Nah ini kan cuma begitu aja ngomongnya. Jadi Yunus atau jadi Salomon. Kalau Yunus kan nanti khotbah di tentang buka kesaksian ini benar. Tapi kalau Salomon khotbah di situ, mereka adalah satu yang berpikir dahsyatnya pembukaan. Aku pindah gereja. Nah bisa segitu nanti. Karena dia butuh pengajaran itu dikejar. Salomo mengejar, Ratu Sheba mengejar Salomo. Tapi Yunus mencapai ini. Nah beda tuh pembukanya beda. Itu satu gambaran dari pengingat kesaksian. Oh saya diberkati, dulu saya begini, orang tertarik. Kita dari sisi bagus loh kemarin loh, dulu miskin loh. Dia bisa dari sisi uang nggak salah. Seperti dia dengar firman, pembukaan seperti ini beda. Masih siapa tahu? Nah, selesai buat saya simpel. Tinggal anak yang menangkapnya cerdas nggak, kalau enggak ya udah ya, gue. Mari hari ini kita belajar. Sudah tidak boleh lagi main-main dalam jemaat ini, begitu loh. Bicara kejujuran sudah tidak bisa lagi mencuri perpuluhan. Saya nggak bicara supaya anda kasih, nggak penting itu saya. Tapi anda kan masalah kalau sangkakala bunyi nggak berangkat tau, karena kecil tau, gitu kan? Nggak boleh, karena kita sudah bukan lagi imamat.
Harun suku Lewi. Yang dikejar itu ancamannya di Maleakhi 3:10 gitu. Tapi kita kena imamat Melki. Nah, Ibrani 8:1-2. Jadi anak pulang sekarang tanggung jawab anak buat itu tanggung jawab besar. Ada nggak di sini suami yang pulang bawa benih itu lagi? Mari maknya. Terus mak ini gaji saya terus isinya bukan. Titip ya mak ya, jangan lupa per puluh. Nah, karena itu akan menyangkut karirmu di dinas itu nanti. Kalau gaji itu udah habis kau nanti. Kita tidak kekal. Jadi 2 ladang, di 1 ladang 2 orang kan bicara hamba Tuhan. Tapi ketika kita pindah di satu tempat tidur 2 orang bicara nikah. Sama-sama satu hari sama. Sampai bisa mau ngoreksi di tempat tidur ini, itu saya dari dulu sampai sekarang. Kami sama-sama masih bagus sampai kami juga sekarang sudah bongkok, begitu kan? Sudah perintahnya. Tapi Tuhan masih izinkan telinganya mendengar sang kakak. Hebat loh, gak main-main. Diizinkan pelurnya bertambah. Kayak pendeta kemarin, 88 Pak Manasiyoko itu sampai ini. Di Mama Ete ada nggak? Ada Mama Ete? Mana? Mama Ete, kau punya kepala kantor namanya Manasiyoku di kantor sensus dulu kan? Masih hidup dia 88, kau berapa? Nah, itu pertanyaannya kan? Artinya masih membara ketika dia Israel. Wah, malaikat dari Ambon datang. Kamu saya buka firman di sana. Gemetar suaranya masih. Bapak umur berapa? 88. Dia nampak berasal dengan saya. Dan mungkin kakak dia berdiri. Itu kan. Karena Allah yang tambahkan khas. Satu khas itu kan bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Satu khas itu menjadi ukuran. Siapa yang bisa menambah 1 khas? Tidak bisa. Tangannya juga begitu. Sampai selalu tidak bisa. Tuannya yang bisa menambah dia 2 talenta. Dia 1 talenta. Saking ketatnya, bukan 5 orang yang 5 dia tanam. Yang ketat. Jadi kalau Anda berkhotbah di mimbar sini, Anda sendirian sama bos besar di atas itu. Kemudian dia ke pengotak ini, kasihan. Asalnya kecil banget, jaringan otaknya kecil. Sehingga waktu keluar juga terbatas kan. Ini yang saya takut berjam-jam saya periksa dulu, karena saya nggak mau dinilai jelek. Kan kita biasanya, ini kebiasaan. Kaget bangun tengah malam mau ke belakang, karena buang air kecil. Pengaruh. Sembayang nggak kondisi tadi? Harusnya sembayang. Tuhan kalau saya bisa bangun, berarti saya umur pan, syukur loh. Melalui Tuhan, kencing puji Tuhan. Bukan, dia bisa buka mata, terus rasa kencing masih normal organ tubuh yang bilang mau kencing. Berarti darah Yesus masih tebus kau punya organ tempat kencing. Jadi waktu kencing itu sambil kencing berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berdiri, saya masih bisa bangun. Kalau enggak, saya masih tidur terus sampai masih dalam kencing mati. Kan begitu kan? Dan dibangunkan Tuhan sampai akhirnya meninggal, kasihan. Dia tidak bangun lagi pagi langsung meninggal. Enggak ditambah hasta itu. Enggak ditambah hasta itu hamba Tuhan itu, manusia itu. Kita kalau bisa bangun pagi dan bisa kencing, waktu kencing sakit enggak? Tidak ada prostat, darah Yesus tebus kau, amin. Tidak sakit nanti dokter. Dokter tahu kenapa bisa prostat.
Karena darah ini setubus Anda sampai ada bisa dari mana prostat. Masih kali kencing sudah tuh kencing sudah pulang ke pagi. Bukan itu. Bisa bangun tuh, puji Tuhan. Bukan bangun kaget gini, bukan bini saya ini perempuan lain, baik kan? Ini namanya dua tempat tidur kan? Tapi kita di tempat tidur yang sama, satu tempat masih dikejar. Siapa yang diambil Tuhan pulang nanti? Saya nggak kalah beli suka dan gurih. Suaminya atau istrinya? Sampai segitu loh bukan hari ini. Mari kita belajar hari ini. Belajar jujur kok sama Tuhan. Makin keras saya bicaranya. Dan kalau nggak jujur dalam perpuluhan, masalah dalam pekerjaan akan kelar. Dia punya dampak. Silakan. Anda tidak kasih benar, saya nggak apa-apa. Anda punya masalah sama Tuhan. Nah, kalau kita bisa dengar hari ini, saya di mana ya? Saya pendeta atau suami istri. Nah, pertanyaan hari ini, pertanyaan mau diri Anda tanya sih. Saya kena yang mana? Hamba Tuhan yang tidak benar, sudah pegang apa? Bajak masih menoleh. Sudah pegang pekerjaan Tuhan di gereja cabang. Dekat gereja cabang tuh kereta bajak itu loh. Kalau dia pegang cabang itu bukan cuma organisasi, kalau dia pegang gereja cabang. Kalau dalam arti rohani dia pegang apa? Mulai membajak dia. Kalau Anda pegang jemaat buka baru, Anda mulai membuka jemaat baru. Begitu. Bukan karena jemaat baru lalu kita semangat. Jangan loh. Buka firman Tuhan. Jadi pembajak yang baik. Amin. Kaget kan hari ini? Saya udah bilang Pak, sumpah saya besok aja dengar firman Tuhan. Saya kena di mana ini? Dalam nikah kan? Dalam pekerjaan. Kalau gereja kan tidak bicara bagaimana diberkati. 5.000 ekor ikan, 5.000 roti, silakan nggak apa-apa. Saya bisa nggak buka ini? 2 orang tempat tidur. Sampai otakmu di tempat tidur diperiksa sama Tuhan. Ada perempuan lain nggak di otakmu? Nah itu masalahnya. Yesus itu sempur. Nah, coba baca di mana ini? Ibrani 5 ayat 10 kalau nggak salah. Dan setelah dia sempurna, maka dia dipanggil menjadi imam besar dalam pertemuan Melki. Coba benar nggak? Ibrani 5 ayat 10 atau 9. Nah, mari. Jadi yang saya dengan saya lihat di rumahnya itu kalau sama, otak juga cerdas. Oh ini begitu. Itu namanya asisten yang bagus kan. Dokter ahli bedah kan waktu dia begini, mantri yang bagian bedah udah tahu, oh dia minta gunting. Terus gini, dia kalau gunting enggak. Saya juga begitu, sana mantri hebat kan begitu. Ya, silakan. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Itu enggak. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kenapa? ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Itu, peraturan dia begitu. Perpuluhan itu peraturan. Jadi kalau Anda baik, Anda melanggar peraturan. Berapa bulan Anda makan perpuluhan itu gembala? Kok kena peraturan? Di bukan sebut dalam peraturan itu ada peraturan. Karena minggu lalu kan saya sudah buka. Dia hanya menyongsong Abraham ketika Abraham mengalahkan raja. Yesus menyongsong pendeta orang Kristen yang mampu mengalahkan raja. Kejujuran, kekudusan, itu raja.
Anda bisa kerjakan itu. Dia bisa dikerjakan. Dia menyongsong. Lalu tidak saja menyongsong, dia memberikan roti dan air. Nah, hebat itu. Dibuka. Saya kalau ada yang nggak datang gitu ya ada sedih juga, tapi ya sudah memang nasibmu begitu. Nggak dilayakkan Tuhan hari ini mendengar firman. Tapi pada jemaat yang tidak nasibmu begitu. Dan kau bisa datang hari ini, kau dengar kebenaran. Nah kebenaran ini memburu kau nanti. Kalau kau laki-laki istri, kena dia yang tempat hidup. Kalau kau pegawai atau kena perusahaan, kau kena yang hamba. Mari, akhirnya kita sampai pada akhir menurut saya sampai kepada apa? Kesalahan itu kesalahan kita. Kita tidak salahkan Tuhan. Karena dia sudah sempurna. Dia sempurna loh. Menurut apa dari dia? Ulang lagi baca. Saya hafal mati itu 12 pasal itu Ibrani saya hafal. Jadi tidak usah ngomong jadi saya hafal. Kenapa? Ibrani 5 ayat yang ke-9. Semua baca sama-sama dalam hati gitu, kan? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Nah, kenapa? ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Terus kan? Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Itu hebat. Bukan Harun. Harun cuma gambar. Saya kirim firman buat senior yang saya di kamar mempelai di mana saja kau kak. Saya kirim. Sampai kau mau dikirim kamu, kau kirim banyak-banyak nggak apa-apa masih. Saya tidak tanggung darahnya kalau dipanggil ulang malam ini. Mari kita hari ini firman dengar kita sadar sama Tuhan. Saya kena di mana waktunya Pak Gembala? Nikah saya, ada tujuan saya. Sebelum saya masih saya hidup sampai hari ini ada kemurahan. Kita bisa menyesali, bulan lalu saya kasih berpenonton ini. Saya bertobat kau bulan ini. Karena satu Tuhan bukan saya turun. Saya mungkin tidak ada terpindah di Medan. Ya saya kalau Oma datang saya berangkat. Pak Stendi yang tangani makin saya tidak pikir Anda lagi. Makanya saya kasih firman ini supaya apakah telinga Anda mendengar sangkakan? Kata tanda tunduk kepala. Bapa di surga, aku sudah ngomong buat mereka. Roh Kudus didik mereka mengingatkan semua kata-kata hamba-Mu. Karena mereka bukan lagi orang Niniwe yang mereka rakyat surga yang bertemu sama Saul. Karena mereka dengar bukan kesaksian seorang gembala yang diberkati. Dari mana hikmat alam membuka firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Gitu. Kurang itu umur panjang engkau. Kita nggak ada istilah, wah saya berdoa supaya umur panjang, nggak. Itu pendeta yang doakan juga tidak cerdas. Karena itu bukan masalah doa, supaya doa itu kan kau. Kau cuma dikasih kemurahan bisa berdoa. Ya semoga umur panjang dengan Tuhan. Saya tidak menyenangkan hati. Tapi apa? Yang janji-Mu Tuhan simpan dalam Tuhan. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku.
kasih Tuhan. Mohon Christian Pak Merota berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucapkan padamu karena Engkau boleh memimpin kami. Engkau boleh menuntut kami, boleh mengikuti kata firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu berbicara atas kehidupan kami. Hamba-Mu menyampaikan isi daripada hati-Mu terhadap firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di saat pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, menuntun kami, menopang kami di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berbicara di hari ini dan telah selesai berbicara, tetapi firman-Mu tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kami, membawa kami di setiap langkah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Tiba saatnya kami akan minum, makan dan minum daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman di dalam kehidupan kami. Sehingga di saat kami makan dan minum daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan, kuasa-kuasa penyakit tidak berkuat atas kehidupan kami. Amin. Maut pun tidak berkuat atas kehidupan kami, karena kami telah makan dan minum daripada darah-Mu yang kekal itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah mempelai surga kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita angkat tubuhnya dari kepala. Dagingnya Tuhan, komposisi dari darah Yesus, firman yang menjadi daging. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya daging Yesus, makan sama-sama dalam nama. Segala penyakit dihancurkan oleh daging yang kita makan. Angkat darahnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaksudkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya, berulang-ulang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan yang dahsyat itu sampai datang. Kita percaya darah Yesus, kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Tuhan ampuni salah kami Tuhan.
darah pengampunan yang sangat dahsyat. Apapun besarnya, apapun kejahatan besar di dalam kami, dihancurkan oleh darah Yesus, diampuni, dikuduskan. Dan apapun masalah dalam tubuh daging kami, apapun masalahnya, tapi kami sudah makan daging burung, dan dia mulai bekerja sampai dia datang, sehingga kami punya tubuh cadangan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Segala dosa diampuni oleh darah Yesus. Kami pulang, kami menjadi yang baru, tidak lagi yang lama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Gitu kan? Ini yang dibunuh jemaat itu kebenaran. Kamu akan mengerti kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran akan kami. nyambung. Anda keluar dari pintu ini, siapa yang bisa kamu? Tidak bisa. Kecuali seizin Bapak disuruh. Gitu. Ketika saya dulu ke rumah sakit bawa perjamuan kudus, tugas saya selesaikan. Selanjutnya Tuhan mau panggil dia, udah Tuhan, tapi saya bekali dia dulu. Untuk enggak mati kau. Begitu, tapi saya tidak cara begitu kan. Karena saya mengancam mau tidak berkuasa. Kalau toh Tuhan panggil, saya tidak berkuasa. Jadi ketika kita tutup peti, kita tahu bahwa dia sudah diselamat. Menguburkan orang itu punya kepastian loh. Lewat apa? Baptisan apa? Baptisan itu mana nih? Baptis orang itu tidak bukan karena kau pendeta mau baptis. Lu pernah tahu nggak bukannya? Dasar itu. Itu satu paket itu. Waktu kau tenggelamkan dia punya menteri tak sama dengan Tuhan dikuburkan. Waktu angkat dia sama menteri kebang. Udah begitu keluar dari air dia punya hak untuk terangkat ke Tuhan atas. Karena ada menteri. Firman bilang begitu. Jadi kalau kita baptis orang bukan kan, oh dia baptis orang lu berapa 100, silakan aja. Tapi kualitasnya punya nggak? Mau berdoa dan kita bersuka cita karena kita keluar dari tempat ini ada satu kelebihan kita. Ada daging dia kita makan dan darahnya mengampuni semua salah kami. Amin. Aku tambahkan kami dengan daging dan darah Yesus. Kami pulang dengan satu kepastian bahwa kami tidak sama seperti kami mau pulang. Kami datang dengan beban yang berat, tapi kami pulang dengan solusi yang Tuhan berikan. Tinggal kami mau laksanakan atau tidak. Berkati keuangan kami, berkati meja makan kami, berkati anak-anak kami yang sedang kuliah dimanapun mereka berada, sekolah dimanapun mereka berada. Bapak tanggungkan itu bagi kami. Kami mau anak-anak kami berhasil melayani Engkau.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang kami cintai ini agar menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua untuk pekerjaan pangkat jabatan kami dalam masa depan. Anugerah Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin.